Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, 4 orang pekerja Masjid Agung Suada di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tertimpa reruntuhan. 2 pekerja terjebak di bawah reruntuhan hingga petang kemarin. 2 orang pekerja masih belum berhasil dievakuasi. Tim gabungan dari Basarnas dan TNI Polri berupaya mengevakuasi 2 pekerja yang terjebak di bawah reruntuhan bangunan Masjid Agung Kabupaten Mamuju yang runtuh. Meski tim gabungan sudah mengerahkan sejumlah alat berat ke lokasi, namun kondisi medan sangat sulit karena banyaknya material reruntuhan yang menghambat proses evakuasi. Sebelumnya, Masjid Agung Kota Mamuju mengalami kerusakan parah akibat guncangan gempa 6,2 magnitudo yang terjadi pada 15 Januari lalu. Namun saat proses perbaikan bangunan, 4 bangunan masjid yang sudah rusak parah tiba-tiba rubuh dan menimpa 4 orang pekerja. 4 semua, tapi 1 tidak apa-apa, yang 1 hancur tangan kirinya yang sudah dibawa ke rumah sakit. Yang 2, 1 meninggal sudah, yang 1-nya belum ditahu. Sekitar 3 jam proses evakuasi, 2 korban belum juga dievakuasi. Sementara tim gabungan menghentikan proses evakuasi pada malam hari karena dianggap membahayakan. Teman-teman bisa melihat sendiri proses evakuasi dari jam 5 tadi sampai saat ini. Kami dari tim Basarnas dan tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan Pemda berjibaku untuk melaksanakan evakuasi terhadap 2 korban yang masih diduga 2 korban yang masih terjebak di reruntuhan Masjid Agung yang roboh. Proses evakuasi 2 pekerja yang terjebak dalam Masjid Agung Kabupaten Mamuju akan kembali dilakukan hari ini dengan mengerahkan personil tambahan dan alat berat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Fresi Christian, iNews melaporkan. Pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Serang berlangsung ricuh. Salah seorang pemilik bangunan mencoba menghalangi petugas melakukan eksekusi bangunan liar. Ketegangan terjadi antara petugas Satpol PP dengan pemilik salah satu bangunan liar yang ada di sepanjang Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pemicu ketegangan berawal dari salah seorang pemilik bangunan yang mencoba menghadang petugas dengan cara menyiramkan air bekas tambalan ban kepada salah seorang petugas. Spontan, aksi penyiraman ini membuat sejumlah petugas yang ada di lokasi naik pitam dan nyaris adu jotos di antara keduanya. Punya adik saya, bukan punya saya. Oh, pengennya gimana Pak? Harus adil ya? Iya, tunggu dulu dikeluarin barangnya. Kan udah yang katin sudah. Emang mau diapain ini, buru-buru amat? Emang mau kepalanya. Ada teguran, tapi ini kan mau dikeluarin. Jangan terlalu, Teh. Pengen Bapak gimana Pak? Biasa hidup. Ini barang diangkat dulu, baru dibongkar. Penertiban bangunan liar ini bertujuan untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Petugas juga telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali sebelum melakukan pembongkaran. Karena melanggar Perda nomor 2 tahun 2015 tentang Trans-Tibum dan 5. Salah satunya itu kaitan dengan jalan juga kan. Kalau ini kan udah mengganggu istilahnya. Karena ini jalan maksudnya di penyamanan kan tidak nyaman gitu. Sedikitnya 5 bangunan liar yang ada di sepanjang Jalan Serang, Jakarta ini berhasil dirobohkan oleh petugas Trans-Tibum Satpol PP Kabupaten Serang. Dari Serang, Banten, Mais Apriandi, iNews memberitakan. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Sejumlah warga yang diduga menjadi bandar narkoba ditangkap dengan barang bukti sabu. Ratusan kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama kepolisian Polres Jakarta Utara menggerebek Kampung Bahari. Siapa namanya? Satu persatu petugas menyisir dan memeriksa setiap lapak yang berada di bantaran rel Kampung Bahari.
Polisi menemukan sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu, alat hisap bong, plastik klip hingga timbangan yang digunakan untuk menimbang narkoba. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah warga yang diduga menjadi bandar narkoba dan juga pengguna narkoba. Warga yang diamankan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk diperiksa. 27 orang, saya ulangi, terdiri dari 23 laki-laki, kemudian 4 perempuan. Kemudian barang bukti yang diamankan, nah ini ada beberapa barang bukti ya, nanti akan kita perlihatkan kepada rekan-rekan yang terlihat di depan ini. Di antaranya ini ada 31 bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis ganja, kemudian 12 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian 1 bungkus plastik berisi sisa pakai narkoba jenis sabu, kemudian juga 8 buah senjata tajam. Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta rencananya akan dijadikan kampung tangguh bebas narkoba agar tak ada lagi peredaran narkoba. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 kendaraan rusak berat akibat tertabrak sebuah truk yang remnya tak berfungsi. Akibat kecelakaan beruntun ini, Jalan Raya RI Marta Dinata menuju Ancol mengalami kemacetan panjang. Tujuh kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara sore tadi. 7 kendaraan ini bertumpuk dan mengalami kerusakan berat akibat ditabrak sebuah mobil truk yang mengalami kerusakan rem di jalan menurun. Kecelakaan berawal saat mobil truk keluar jalan tol Wiyoto Wiono mengarah Ancol, namun saat jalan menurun, mobil truk tidak bisa berhenti karena rem tidak berfungsi. Meski mengalami rusak berat, namun semua pengemudi dan penumpang mobil yang terlibat kecelakaan hanya mengalami luka ringan. Nah itu kita turun semua kan. Di sana ada mobil Pertamina di kanan, semuanya nyalip kiri. Mobil Pertamina pelan. Kita turun semua. Saya beruntun kita kena. Karena nabrak Ayla putih yang paling depan. Mobil hitam baru saya. Jadi yang nabrak yang mana, Pak? Yang nabrak truk ini dia remnya belum. Remnya belum. Mengingat supir tadi, keterangan supir itu remnya direm tidak masuk, akhirnya los. Nabrak yang depannya kurang lebih 7 KR, kendaraan roda 4. Tidak ada korban. Sopir mobil truk beserta 7 mobil korban lainnya langsung diderek dan dibawa ke kantor Laka Lantas di wilayah Jakarta Utara. Sementara akibat kecelakaan beruntun ini, Jalan Raya RE Marta Dinata menuju Ancol mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun juga terjadi di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, melibatkan 7 kendaraan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini. Tujuh kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, Karawang, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi saat sebuah truk yang datang dari arah Jakarta menuju Bandung melakukan rem secara mendadak sehingga sejumlah kendaraan menabrak ke bagian belakang truk tersebut. Tidak ada korban jiwa ataupun luka pada peristiwa itu. Namun akibat kecelakaan beruntun ini, arus lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek tersendat. Oh, itu mobil ini adik saya. Rem ngedadak apa gimana? Mendadak semua. Kini kasus kecelakaan 7 kendaraan secara beruntun ditangani Satlantas Polres Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Fakhrudin, iNews memberitakan. Pemirsa, 2 wanita pengendara sepeda motor meregang nyawa setelah terlibat kecelakaan dengan truk tronton di Pantura, Cirebon. Diduga pengemudi motor hilang kendali saat menyalip motor di depannya dan terjatuh tepat di depan truk. Kecelakaan maut terjadi di ruas jalur utama Pantura Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan Matic yang dikendarai 2 wanita terseret truk tronton bermuatan semen yang melaju searah. Jenazah kedua korban kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati untuk dilakukan visum.
Kecelakaan maut ini berawal saat motor yang ditumpangi kedua korban berusaha mendahului sepeda motor yang berada di sebelah kirinya. Namun diduga kurang berhati-hati, korban pun terjatuh ke lajur kiri. Naas di saat bersamaan, melintas truk semen yang melaju searah hingga motor dan tubuh korban terseret sejauh 50 meter. Tahu suara rem itu nabrak orang gitu. Dan di depan pabrik tuh ngerem terus ke bawah ke sana. Berapa meter itu keseret, Pak? Ya kurang lebih 50-an lah ada. Itu berapa orang, Pak, di dalam, Pak? Dua orang yang meninggal semua berarti, Pak, ya? Semua meninggal semua. Itu motor dari... Petugas dari unit Laka Satlantas Polresta Cirebon yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi, termasuk sopir truk tronton. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews memberitakan. Diduga dalam kondisi mabuk, seorang pengendara sepeda motor berkendara ugal-ugalan dan mengambil arus dari arah berlawanan. Akibatnya, tabrakan dengan pemotor lain tak terhindarkan. Kejadian itu terekam kamera warga. Warga merekam detik-detik terjadinya kecelakaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Madiun, Rabu sore. Dalam video berdurasi 18 detik itu, terlihat pengendara motor yang diduga mabuk ugal-ugalan di jalan. Selain jalannya zigzag, pengendara tersebut juga berkendara di jalur yang berlawanan, hingga akhirnya pelaku menabrak pengendara lain dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat pelaku tergeletak dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala. Identitas pria Parubaya tersebut belum diketahui. Sedangkan pengendara lain adalah Lasmini, warga Takeran, Magetan, yang juga mengalami luka-luka. Petugas Laka Lantas dibantu tim medis, TNI dan warga segera mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Sudono Madiun. Jalannya agak dari sana, Mas. Dari mana itu? Dari arah barat. Cuman memang kayak oling gitu, Mas. Terus? Nah, kondisi lalu lintas ya sebenarnya tidak begitu padat-padat banget ya, Mas, sebenarnya. Ya, cuman bapaknya mungkin tadi oling, terus yang dari timur ibunya kayaknya juga agak kenceng ya. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga menggelar olah TKP. Kasus Laka Lantas ini dalam penanganan Satlantas Polres Madiun Kota. Dari Madiun, Arif Wahyu Effendi, iNews memberitakan. Polisi mengungkap kasus prostitusi online di Semarang, Jawa Tengah yang melibatkan selebgram dan warga negara asing. Kasus prostitusi online ini bertarif Rp25 juta. Polisi menangkap Junaidi Bobi, seorang pria warga Bekasi, Jawa Barat, di Semarang 15 Desember 2021. Sebelumnya polisi mendapati dua pasangan bukan suami istri di dua kamar hotel di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah. Satu merupakan selebgram, sementara lainnya adalah perempuan berkewarganegaraan Brazil. Berdasarkan keterangan dua perempuan tersebut, polisi menangkap Bobi di lobi hotel yang ternyata berperan sebagai fotografer serta make up artis selebgram yang merangkap sebagai muncikari. Dengan yang satu baru kemarin pas mau berangkat. Dengan satu mau berangkat. Dengan yang orang Indonesia? Yang orang Indonesia itu sekitar 2 tahunan. Oh, sudah 2 tahun ya? Sudah 2 tahun. Sementara yang warga negara asing baru kenal sebelum diberangkatkan ke sini. Dengan yang pertama itu sebagai apa? Maju. Manajemen. Untuk foto. Oh, dia berhubungan mengenal sebagai manajemen, kan ini selebgram termasuk artis, dia berhubungan sebagai pemoto atau yang fotografer dari korban. Polda Jawa Tengah kini memburu pihak agensi artis. Berdasarkan keterangan tersangka, diduga pihak agensi artis yang menawarkan dua perempuan ke pria hidung belang. Mereka kan semua masing-masing ada yang pegang ya. Pegang itu gimana? Ada agensinya ya. Biasanya pihak agensi yang suka nawarin, itu aja. Sementara kedua perempuan yang terlibat prostitusi serta pelanggannya kini sedang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi menangkap 4 pelaku kasus penyerangan di kantor jasa ekspedisi di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Aksi saling ejek diduga menjadi penyebab kejadian itu.
Polisi telah menangkap 4 pelaku kasus penyerangan di kantor jasa ekspedisi. 4 pelaku kini ditahan untuk diperiksa intensif. Penyerangan diduga dipicu saling ejek antar korban dan pelaku. Sebelumnya, aksi penyerangan dan penganiayaan di kantor jasa ekspedisi terekam kamera pengawas. Sejumlah orang tiba-tiba masuk ke kantor ekspedisi di kawasan Durensawit. Mereka mengeroyok 4 pekerja dan merusak kantor ekspedisi. Akibatnya, 4 pekerja terluka di bagian kepala. Karena merasa ditipu, ini ada salah satu korban merasa ditipu oleh PT TSI. Korbannya sementara 5 orang dan ada juga saksi 2 orang. Pasca peristiwa ini, kantor jasa ekspedisi ditutup sementara. Tidak ada aktivitas pengiriman barang di kantor ini. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang tenaga kerja Indonesia asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat meninggal dunia saat bekerja di Malaysia. Ironisnya, organ tubuh korban diduga diambil saat berada di Rumah Sakit Sabah dan hanya menyisakan bagian usus. Jenazah TKI asal Polewali Mandar yang bekerja di Malaysia disemayamkan di rumah sakit. Korban meninggal saat bekerja di atas kapal penangkap ikan di Malaysia. Awalnya korban mengeluh sakit perut dan muntah-muntah. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hospital Queen Elizabeth Sabah, namun naas nyawanya tidak tertolong. Keluarga tidak terima karena organ tubuh korban dikeluarkan tanpa seizin keluarga saat jenazahnya dikirim ke Indonesia. Semua keluarga ingin jenazah dipulangkan, tapi pihak di sana dulu ditangani karena ini mau di visum dulu kan, di otopsi. Sekitar 3 hari keluar hasil visum, ada kabar ini jenazah Om katanya sudah dibedah, tapi tidak ada pemberitahuan dari pihak sana ke keluarga. Keluarga berencana menuntut pihak rumah sakit tersebut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Aktivis perempuan menggelar unjuk rasa menuntut RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkap saat lagi.